Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi Ulumul Quran dan sejarah. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Salsabila Talita Rosyadi, dan yang kedua Arihlah Hariroh, dan yang ketiga Salsabila Dina Khairunisa. Saya Arila Riro dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan pengertian ulumul Quran. Definisi Al-Quran ialah kitab Allah yang berisi kalam dari Yang Maha Suci. Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang abadi. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Lalu istilah ulumul Quran sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ulum. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu, dan Al-Quran ialah sebagaimana didefinisikan oleh ulama usul, ulama fikih, dan ulama bahasa. Adapun mengenai definisi ulumul Quran berdasarkan istilah, para ulama mengungkapnya dengan redaksi yang tidak terlalu berbeda, sebagaimana dijelaskan berikut ini. 1. Menurut Mana Al-Qotan, ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul ialah sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, Madaniyah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. 2. Menurut Al-Zarqani, ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turun, urutan penulisan, kodifikasi, cara pembacaan, kemukjizatan, nasih, mansuh, penolakan hal-hal yang dapat ditimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal lainnya. 3. Menurut Abu Syahbah, ulumul Quran adalah ilmu yang memiliki objek-objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara pembacaan, penafsiran, kemukjizatan, nasih mansuh, serta pembahasan lainnya. Baik, di sini saya akan menyambung presentasi dari Mbak Arila Hariro mengenai sejarah ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran terbagi menjadi beberapa fase, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya. Hingga fase ulumul Quran menjadi sebuah ilmu khusus yang dipelajari dan dibahas secara khusus pula. Berikut ini adalah tahap perkembangan ulumul Quran. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pada masa Khalifah, yang ketiga pada masa sahabat dan tabi'in, yang keempat pada masa tadwin, yang kelima ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Ulumul Quran pada masa Rasulullah ada 3 faktor yang menyebabkan ulumul Quran tidak dibukukan di masa Rasulullah dan sahabat. Yang pertama, kondisinya tidak membutuhkan karena kemampuan mereka yang besar untuk memahami Al-Quran dan Rasulullah dapat menjelaskan maksudnya. Yang kedua, para sahabat sedikit sekali yang pandai menulis. Yang ketiga, adanya larangan Rasul untuk menuliskan selain Al-Quran. Semua ini merupakan faktor yang menyebabkan tidak tertulisnya ilmu ini baik di masa Nabi maupun zaman sahabat. Ulumul Quran pada masa Khalifah. Yang pertama, pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, ilmu Al-Quran masih diriwayatkan melalui penuturan secara lisan. Dan yang kedua, ketika di zaman Utsman, di mana orang Arab ini mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab. Pada masa saat itu, Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegang pada mushaf. Zaman Khalifah Utsman, wilayah Islam bertambah luas sehingga terjadi perbauran antara penakluk Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab.
Yang ketiga, gimana Ali bin Abi Thalib terjadi perkembangan baru dalam bidang ilmu Al-Quran. Ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami dan karena adanya perbedaan lama tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah, hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para sahabat dan tabi'in. Para sahabat adalah 1. 4 orang khalifah, 2. Ibnu Mas'ud, 3. Ibnu Abbas, 4. Ubay bin Ka'ab, 5. Zaid bin Sabit, 6. Abu Musa al-Asy'ari, dan 7. Abdullah bin Zubair. Untuk para tabi'in adalah 1. Murid-murid Ibnu Abbas di Makkah yang terkenal ialah Sa'id bin Zubair, Mujahid, Ikrimah, bekas Hamzah, Maula Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan al-Yamami, dan Atok bin Abu Rabah. 2. Murid-murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, Zaid bin Aslam, Abdul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. 3. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud di Irak yang terkenal, Alqamah bin Qais, Masruq al-Aswad bin Yazid, Amir asy-Sya'bi, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Ulumul Quran pada masa tadwin. Perkembangan selanjutnya dalam ulumul Quran adalah masa pembukuan ulumul Quran yang juga melewati beberapa fase, yaitu pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, sahabat, dan tabi'in. Kedua, pembukaan tafsir berdasarkan susunan ayat. Yang ketiga, munculnya pembahasan cabang-cabang ulumul Quran selain tafsir. Yang keempat, pembukuan secara khusus ulumul Quran dengan mengumpulkan cabang-cabangnya. Yang terakhir, ulumul Quran pada masa modern atau kontemporer. Perkembangan ulumul Quran pada masa kontemporer ini berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali membagi, menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dibanding kitab-kitab klasik terdahulu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang mungkin membingungkan, bisa ditanyakan. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.